Shalom saudara-saudara sekalian. Kita sekarang terus terang sedang digoncang dengan pandemi COVID-19. Orang mulai takut, batuk, panas, sesak, bahkan ada yang diare, muntah-muntah, sampai tidak bisa mencium bau sesuatu. Semuanya bingung, kaget, dan kemudian setelah diperiksakan ternyata kena COVID-19, masuk ke rumah sakit, ada yang sampai ke ICU, ada juga sampai pakai alat pembantu ventilator, dan ada sebagian kecil akhirnya meninggal dunia. Dan sebetulnya pandemi ini mengajarkan kita merubah kehidupan yang sehat, yaitu harus pakai masker, jaga jarak, dan sering-seringlah cuci tangan. Bagaimana kita bisa menekan pandemi ini? Salah satunya adalah meningkatkan kekebalan. Nah, meningkatkan kekebalan ini Tuhan telah memberikan kita yang alami, yaitu sejak kecil kita sudah mendapatkannya. Contohnya, misalkan bersin, itu mengeluarkan virus atau kuman keluar. Batuk pun juga demikian. Ada satu lagi, demam. Begitu demam, maka kuman atau virus tidak tahan dengan suhu tubuh yang meningkat, dia akan mati. Nah, itu sayangnya seringkali ibu-ibu atau kita semua begitu demam langsung minum obat penurun panas, sehingga kuman atau virus itu tidak mati. Jadi anjuran saya, jangan sekali-sekali kalau begitu demam sedikit minum obat, demam sedikit minum obat. Jangan, karena itu akan memperlemah sistem imunitas kita. Tentunya kalau misalnya ada anak kecil begitu demam sedikit kejang lah, itu cepat dikasih obat. Kalau enggak, jangan. Saya memberi batasan pada umumnya adalah 38,5. Kalau lebih dikasih, kalau kurang jangan dikasih kecuali kejang. Nah, itu adalah yang alami, yang Tuhan kasih. Tapi ada yang didapat, yaitu kita kena penyakit, tubuh mengeluarkan antibodi untuk membunuhnya. Nah, kalau nggak kena penyakit gimana? Ada yang disebut vaksin. Vaksin itu adalah suatu antigen yang seolah-olah dia itu adalah kuman atau virus dimasukkan ke dalam tubuh supaya tubuh membuat antibodi untuk melawan. Sekarang ini di Indonesia sedang digalakkan yang disebut vaksinasi. Tujuannya apa sih? Yaitu untuk menekan virus COVID-19 dan untuk mencapai yang disebut herd immunity. Herd immunity itu adalah supaya orang-orang banyak yang kebal, banyak yang sudah punya antibodi, kira-kira 70% misalkan sudah kena. Nah, maka kita agak sedikit longgar. Saya tidak mengatakan harus lepas gitu ya, tapi sudah rodok lumayan gitu. Itu namanya herd immunity, supaya masyarakat sekitar ini lebih banyak yang sudah mempunyai antibodi daripada tidak mempunyainya. Itu tujuan daripada vaksin. Nah, sebetulnya vaksin itu banyak sekali. Ada yang dari ERT namanya Sinovac, dari ERT Sinopharm, ada juga CanSino, dan ada juga yang barusan datang ini AstraZeneca, ada Pfizer, ada Johnson & Johnson, ada Moderna, ada juga yang dari Rusia yang namanya masih dalam tahap trial, kita tidak bicara.
Sebab kalau virus terus kemudian kita membuat suatu supaya membuat antibodi, maka harus vaksin itu melalui 3 tahap percobaan. Percobaan pertama cuma berapa puluh orang, kedua berapa ratus orang, ketiga adalah berapa ribu orang. Kalau berhasil, sebetulnya masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Misalkan vaksin SARS sampai membutuhkan 10 tahun lebih. Tetapi dalam keadaan emergency, WHO mengeluarkan izin dan juga Balai POM Indonesia juga mengeluarkan izin. Nah, ini begini. Golongan vaksin itu ada 3 macam. Yang satu adalah vaksin utuh, yang satu vaksin asam nukleat, dan vaksin dengan virus yang protein subunit. Saya kira kita tidak bicara di sini. Yang kita bicarakan sementara adalah dari Sinovac. Karena yang sekarang kita dapat vaksin adalah sementara vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini adalah dari virus yang utuh. Ada 2 macam, attenuated dan inactivated. Kita yang dapat adalah inactivated, yaitu bahan genetik virus dirusak. Walaupun dirusak, tetapi dia tetap bisa menimbulkan tubuh kita menghasilkan antibodi, tetapi tidak akan menimbulkan penyakit. Ya. Nah, cara melemahkannya itu gimana? Mereka menggunakan 3 macam cara. Saya tidak tahu yang mana karena itu rahasia mereka. Bisa pakai radiasi, bisa pakai panas, bisa juga dengan bahan kimia. Nah, keuntungan daripada Sinovac yang diizinkan masuk ke Indonesia itu karena apa? Mudah diproduksi, mudah disimpan, mudah ditransportasi, dan mudah sekali menimbulkan reaksi imun. Kita gampang sekali timbul antibodi. Kerugiannya adalah kita tidak boleh semena-mana. Untuk lansia ada aturannya, ada syaratnya. Untuk yang komorbid punya penyakit penyerta itu pun juga harus waspada. Nah, jarak vaksin yang pertama sampai kedua itu ada 2 macam. Untuk orang 18 sampai 59 tahun itu jaraknya 14 hari. Untuk lansia yang kedua kali jaraknya 28 hari. Kenapa? Ternyata dalam suatu penelitian, lansia dan yang 18 sampai 59 tahun setelah vaksin pertama kemudian divaksin kedua adalah 14 hari kemudian diperiksa antibodinya. Ya. Kemudian 28 hari diperiksa lagi, dibandingkan. Ternyata kalau untuk yang 18 tahun sampai 59 tahun tetap 14 hari kayak 28 kayak antibodinya sama. Sedangkan untuk orang yang lansia yang kedua kali suntik yang ke-28 hari menimbulkan antibodi yang lebih tinggi. Maka itu kenapa lansia ditetapkan 28 hari untuk vaksin yang kedua, sedangkan 18 sampai 59 itu 14 hari. Karena cukup 14 hari kayak 28 hari untuk mereka sama. Sedangkan untuk yang lansia setelah 28 hari antibodinya akan timbul lebih banyak. Nah, kok kita berani sih? Kita tahu bahwa kita trialnya di daerah Bandung sana 18 sampai 59 tahun. Kok berani lansia disuntik, diinjeksi? Nggak usah khawatir, saudara. Sinovac sudah dicoba di ERT, sudah di Brasil, sudah di Inggris, sudah di Turki, sudah di Amerika, Perancis, Kanada, dan Singapura. Hasilnya cukup bagus. Jadi kalau misalkan di luar ada hoax, wah habis suntik gini, bahkan ada yang mengatakan habis suntik terus mati.
setelah diselidiki matinya itu karena apa? Dia mempunyai aneurisma. Apa itu aneurisma? Yaitu pembuluh dinding darah aorta, arteri itu menipis. Pada saat dia hipertensi mendadak tinggi, nggak tahu kenapa, marah kayak apa segala macam, biar pecah, mati. Karena vaksin? No. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk yang vaksin ini, penyakit autoimun sebetulnya. Autoimun itu apa sih? Kita harus tahu yang disebut sistem imun itu adalah antigen masuk, antigen dari luar ya, masuk, kita timbul antibodi. Terus masuk, timbul antibodi. Kemudian menjadi antigen antibodi kompleks. Begitu banyak meledak dia menjadi alergi. Ini tidak. Badan kita mempunyai zat yang normal pun itu dianggap sama dia adalah antigen dari luar. Itu namanya autoimun. Ya. Banyak contohnya. Contoh misalkan sekarang sistemik lupus yang sini merah itu, atau ada sebagian rematik. Nah, itu adalah autoimun. Itu harus hati-hati. Kalau sudah lama tidak kumat dan tidak minum obat-obatan kortikosteroid. Kortikosteroid adalah untuk menekan antibodi supaya tidak terjadi clash di dalam tubuh kita sendiri, maka diizinkan untuk vaksinasi. Ya. Terus penyakit epilepsi setelah nggak kumat baru divaksin. Ya gimana nanti kalau misalkan pada saat divaksin dia epilepsi kan putus semua nih jarumnya. Oke. Terus penderita HIV AIDS ternyata diizinkan. Nah, untuk penerima vaksin yang lain setelah COVID ini, ya ditunggu 1 bulan. Jangan kesusu, itu maksudnya. Jangan hari ini suntik ini, besok suntik vaksin apa itu, jangan. Ya. Nah, juga perlu diperhatikan tensi. Dulu hipertensi tidak boleh. Tapi sekarang asal dia sudah stabil dengan obat-obatan bisa ditekan, maka diizinkan dengan syarat pada saat datang mau divaksin itu pasti tensi dulu. Kalau tensinya lebih atau sama dengan 180 garis miring 110 mmHg, tunggu dulu. Ya, 180 garis miring 110, salah satu yang mana itu tidak boleh. Ya, tunggu dulu. Kemudian diabetes, orang yang punya kencing manis, banyak yang tanya, boleh nggak saya disuntik? Syaratnya tidak punya akut komplikasi. Yang disebut akut komplikasi antara lain adalah hipoglikemi mendadak, gulanya dia drop, atau hiperglikemi mendadak dia naik, terus sampai shock, itu jangan coba-coba divaksin. Ya. Terus untuk sakit kanker. Untuk sakit kanker, kalau seandainya kata dia sudah stabil, sudah tidak ada gejala, sudah nggak lemes, sudah apa-apa, silakan untuk divaksin. Kalau takut, tanya dokter yang merawat. Surat, oke, baru dikasih. Nah, dulu ibu menyusui tidak boleh, sekarang sudah boleh. Ternyata setelah melalui proses, ibu menyusui tidak akan mengganggu daripada si bayi yang disusui itu. Nah, setelah kena COVID, boleh nggak divaksin? Boleh setelah 3 bulan. Ya, karena ingat penderita COVID itu sudah timbul antibodi, tapi antibodi itu pelan-pelan akan menurun. Seandainya kita nggak menurun, disuntik pun ya ada apa tambah naik lagi kan gitu antibodinya. Jadi nggak apa-apa, tapi sebaiknya setelah 3 bulan. Yang tidak boleh itu adalah ibu hamil. Karena kita tidak tahu apakah obat ini menyebabkan teratogenik, menyebabkan cacat pada si bayi ini. Belum ada penyelidikan. Ya, ibu hamil jangan sampai divaksin. Ya. Nah, kalau lansia itu perhatikan, kalau dalam 1 bulan, dalam 1 tahun
itu berat badan mendadak turun. Hati-hati. Hati-hati, ya. Kesulitan berjalan 100 sampai 200 meter. Hati-hati. Dan kalau enggak bisa naik tangga 10 anak tangga, sering kelelahan. Hati-hati. Itu kalau enggak jantungnya, yaitu kemungkinan paru-parunya. Dan ingat ya, ada 11 penyakit yang perlu perhatian. Kalau ada 4 aja dari antara 11 penyakit, jangan injeksi dulu. Minta izin sama dokter yang merawat. Apa itu 11 penyakit? Dari 11 penyakit ada 4, jangan. Minta izin dokter yang merawat. Nah, yang satu adalah hipertensi. Dilihat dulu stabil apa enggak. Kalau misalnya stabil, oke. Kalau di tensi 180, 110 atas, no. Kemudian diabetes, yang tadi saya mengatakan, hati-hati. Karena kalau ada akut komplikasi hipoglikemi atau hiperglikemi sampai syok, jangan. Kemudian kanker, apalagi kanker sekarang baru ketahuan orangnya sudah setengah mati gitu ya. Tidak boleh, ya. Terus penyakit paru-paru, ya, misalkan dia asma, tolong ke dokter dulu, ya. Serangan jantung loh ya, maksudnya serangan jantung mendadak dia sesak, mendadak dia sakit, no, ya. Nanti kalau divaksin dia meninggal karena jantung, dikira karena vaksinnya, bukan. Saya pernah dioperasi pada 18 tahun 19 tahun yang lalu. Tapi saya tetap vaksin. Kenapa? Saya tidak ada gejala. Saya suruh jalan, ayo banter-banteran be aku. Saya naik ke tangga, silakan. Dulu saya malah dari tangga 1 sampai lantai ke-6 saya jalan. Sekarang tidak mau saya, ya. Sudah lansia. Nah, terus gagal jantung kongestif, sesak, itu juga tidak boleh. Nyeri dada karena dikhawatirkan dia adalah sakit jantung. Dan asma tadi saya sudah ngomong. Nyeri sendi dikhawatirkan itu adalah autoimun. Ingat ya, autoimun kalau sudah tidak sakit dan tidak minum obat-obatan kortikosteroid untuk menekan antibodi, tidak apa-apa, ya. Terus orang stroke. Dan yang terakhir adalah ginjal. Saya ditanya teman, anak aku sudah transplantasi ginjal, boleh nggak divaksin? Orang kalau transplantasi ginjal untuk tidak menimbulkan reaksi melawan ginjal yang baru, pasti dikasih obat untuk menekan antibodi supaya tidak terjadi perang di dalam. Lah kalau sudah gitu disuntik vaksin apa gunanya? Tidak akan menimbulkan antibodi, ya. Jadi 4 dari 11 yang tadi saya katakan itu harus waspada. Yang lainnya silakan tanya sama dokter yang merawat. Lah, ada yang tanya, sebelum vaksin ya apa? Usul saya 1, makan dulu ya. Kalau perut kosong, tidak usah divaksin pun, karena kekurangan gula akan jatuh, apalagi divaksin wedi setengah mati, wakut gitu ya. Jadi makan. Anjuran lagi yang kedua adalah bawa air minum. Setelah divaksin tunggu 30 menit, pada saat itu mungkin ngelak minum ya. Dan tidak boleh langsung pergi, harus observasi 30 menit. Kenapa nanti saya bicara ya. Dan tidak boleh olahraga berat dalam 1 minggu. Ingat, dari virus vaksin masuk sampai terjadi antibodi itu membutuhkan energi, untuk membutuhkan sesuatu. Terus untuk olahraga, maka antibodi yang timbul tidak akan sebanyak kalau kita istirahat seminggu dok. Tapi kalau mau jalan-jalan silakan aja ya. Cuma tidak boleh sepak bola, tidak boleh main basket misalkan gitu ya. Nah,
Setelah vaksin biasanya terjadi KIPI. KIPI itu ringan. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, apa itu? Contohnya adalah habis gitu ada yang nyeri di tempat suntikan, badannya kok gak enak, agak sedikit demam. Itu biasa, saudara. Itu reaksi daripada tubuh kita untuk membuat antibodi. Jadi badannya kok gak enak ya, terus roto angkat-angkat, saya tak minum obat penurun panas untuk menekan sakit. Jangan. Biar tubuh membuat suatu reaksi, membuat suatu respon imun. Nah, tentunya kenapa sampai nggak boleh 30 menit pulang. Teman saya ada yang lebih enak lagi. Setelah divaksin dalam 2 hari ngantuk turu terus. Ada satu lagi lebih hebat lagi. Dokter Edi, saya kok laparan ya, dia bilang gitu. Lah itu 2 hari begitu. Ya. Nah, kenapa kok 30 menit? Karena jarang sekali, saya mengatakan jarang. Vaksin-vaksin yang lain, pada vaksin ini Sinovac, vaksin COVID-19, saya belum pernah dengar. Tapi vaksin yang lain terjadi shock, jatuh geblak. Sehingga terus terang di tempat adiosada, kalau di tempat vaksin itu adanya disebut emergency kit. Kalau terjadi apa-apa langsung kita tangani. Nah, itu yang disebut KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu bisa terjadi, saudara. Nah, kalau sudah vaksin, banyak orang dikira vaksin, saya sudah punya antibodi, saya boleh copot masker, boleh kemana-mana. Bahkan saya lihat ada yang sampai ke mall kemana itu, muakan bareng-bareng orang banyak. Salah besar. Saya mengatakan begini, 1, dari vaksin sampai ke jadi antibodi itu membutuhkan waktu dan faktor. Jadi tidak divaksin langsung bisa. Saya terus yang saya mengatakan, saya mempunyai seorang pasien umur 61 tahun. Hari ini divaksin, hari ini pergi ke Solo. Terus nggak tahu di sana makan-makan apa gimana, saya nggak tahu. Balik tanggal 3-nya masuk rumah sakit, diperiksa kena COVID. Jadi ingat ya, dari vaksin sampai timbul antibodi membutuhkan waktu. Seandai kata sudah timbul antibodi, berapa banyakkah, berapa besarkah antibodi? Saya guyonan tapi masuk akal loh ya. Saudara punya antibodi kuat, sekitarnya ada 100 orang punya virus diserang, kamu yang menang apa dia yang kalah? Jadi dari vaksin sampai antibodi sampai berikutnya tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Nah, jangan lupa menghindari kerumunan. Teman saya dulu sebelum ada COVID itu dia naik sepeda motor, ada orang kerumunan, dia lihat ada apa sih? Wah, ternyata jual obat. Apa yang terjadi, saudara? Dia dihipnotis. Diam-diam dia mengeluarkan duit beli obat itu. Pada saat itu dia habis berapa? 300.000. Sekarang harga 3 juta. Nah, ngapain kita harus kerumunan? Apalagi zaman sekarang. Kalau kita sekarang janganlah sampai ke kerumunan apalagi lihat yang boten-boten itu. Terus kemudian membatasi keluar rumah. Kemana? Ke mall. Kemana? Ke Solo. Jangan. Ya. Nah, terus kita mengatakan sekarang gini. Tadi saya mengatakan dari vaksin sampai reaksi imun, timbulnya antibodi membutuhkan waktu dan faktor. Dan tidak semuanya divaksin timbul antibodi. Kira-kira 70% misalkan.
Maka setelah divaksin 70% dia punya antibodinya, 30% tidak punya. Kalau sudah punya antibodi, maka itu ngapain divaksin? Oke. Kalau sudah divaksin tetap bisa kena penyakit, cuma tidak segawat kalau tidak divaksin. Ya. Nah, sekarang ini dari vaksin sampai timbul antibodi membutuhkan waktu. Kok bisa sih? Vaksin masuk. Ya. Dipegang sama neutrofil sama killer cell. Set pegang dihancurkan, dirusak. Dipegang terus sama sel yang lain. Yaitu dipegang oleh sebentar. Makrofag. Begitu makrofag dia ngambil itu, diserahkan ke sel T sama sel B. Sel T, sel B untuk membuat antibodi. Ini berapa lama? Butuh waktu. Maka itu jangan sekali-kali setelah vaksin langsung aku wis divaksin, aku tak lungon dindi, tak makan apa. Jangan. Karena itu butuh waktu. Kedua, ada faktor saudara. Satu, usia. Usia tambah tua maka sistem imunologinya lebih rendah daripada orang muda. Keluar antibodi dikit atau malah tidak keluar. Ya, atau lama. Yang kedua, bikin antibodi butuh apa? Vitamin C, vitamin D, Zn, dan satu lagi yang seringkali kita lupa. Probiotik, yaitu kuman yang di dalam usus. Itu adalah kuman yang, kecuali sakit tuh ya, itu kuman yang sangat-sangat berguna untuk membuat suatu antibodi. Nah contohnya kalau ada orang sekarang kalau sakit minum antibiotik yang sebetulnya nggak perlu. Apa yang terjadi? Kuman yang berfaedah probiotik ini dibunuh. Sehingga faktor pembuatan antibodi salah satu probiotik dihilangkan. Turun toh. Jadi ada beberapa faktor ini. Nah, terus sekali lagi saya mengatakan bahwa setelah vaksin tetap jaga 5M. Masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi bepergian. Ya. Itu adalah kehidupan sehat, saudara. Jadi kalau zaman dulu ketemu tuh langsung peluk-pelukan gitu. Sekarang sudah enggak. Kalau dicongkok pun sekarang pakai pai-pai. Ya. Nah, kemudian cuci tangan. Orang tua dulu itu nganjurkan kita. Sebelum makan cuci tangan, sebelum makan cuci tangan. Yang ngerti bahasa Mandarin, Javan, Jianxi, Shiso. Itu adalah zamannya nenek moyang kita sudah ngajari kita. Ya. Nah, terakhir, banyak yang tanya sama saya. Bahkan kemarin pada saat vaksin, pertanyaan itu, saya setelah divaksin, apa harus iso mandiri? Itu benar itu pertanyaan itu. Saya terus mengatakan, itu adalah virus yang dilemahkan yang tidak akan menimbulkan penyakit. Kenapa harus iso mandiri? Saya bilang itu. Biasa, seperti biasa. Oke. Yang kedua, ini pertanyaan orang dewasa. Setelah divaksin, bolehkah saya melakukan hubungan suami istri? Nah, itu kalau tujuan Anda untuk membuat baby kecil, saya mengatakan no. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada si bayi itu. Terus yang kedua, diusahakan tidak kontak muka dengan muka karena kita tahu cipratan itu yang garakno. Ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Tentunya masih banyak, ya. Bagus mana? Vaksin Sinovac, Sinovac, AstraZeneca dan lain-lain. Saya mendengarkan dari ahli dari Tiongkok namanya Chang Wenhong. Dia mengatakan satu kata sampai sekarang saya ingat sekali.
Kalau bahasa Mandarin adalah Rusiang Suisu. Jadi maksudnya kamu hidup di mana ya ikut toh. Suntik di sana, di Amerika suntiknya Amerika, di Tiongkok suntik di Tiongkok, di Singapura suntik yang di Singapura, Indonesia yang di Singapura. Sami mawon dia mengatakan. Nah, saya kira itu sekelumit mengenai vaksin. Jadi supaya setelah saya memberikan pengetahuan ini lebih terbuka, ya, dan jangan takut divaksin kecuali yang tadi ada sakit jantung, diabetes yang akut, paru-paru dan lain-lainnya. Ya, sekian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.